Halo Sobat Dundun, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua dan welcome to this channel. Baik, teman-teman, di sini saya mau bercerita tentang aplikasi pinjol. Masih tetap aplikasi pinjol, ini akan sering saya bahas, membagi pengalaman saya kepada teman-teman juga ya. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah aplikasi pinjol UKU. Ya, UKU. Teman-teman juga mungkin sudah tahu ya. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah aplikasi pinjol UKU ini saat ini saya nggak tahu apakah memang error dari sistem mereka ataukah memang di take down atau diblokir oleh pemerintah, karena di Play Store sendiri UKU ini sudah tidak ada ya. Nah, ketepatan pengalaman saya adalah hari ini tanggal 27 Juni 2020 adalah jatuh tempo saya. Jatuh tempo untuk tagihan saya di aplikasi UKU. Nah, saya bingung mau bayar kemana, sementara kita tidak bisa masuk ke aplikasi ya. Dan saya nggak pingin pengalaman saya seperti di aplikasi pinjol lain ya. Saya sebut aja namanya aplikasi pinjol Ada Kami ya. Kasusnya sama, kita tidak bisa masuk aplikasi sampai hari di mana kita jatuh tempo ya. Dan kalau teman-teman juga lihat aplikasi Ada Kami, saat ini juga teman-teman tidak akan bisa login ke aplikasi Ada Kami begitu. Nah, terakhir di aplikasi Ada Kami saya telat bayar 1 hari jadinya ya. Itu pun setelah saya dihubungi oleh pihak collection ya, atau kolektor, dan saya minta nomor nomor virtual account, maksudnya nomor VA untuk saya bayar melalui M-Banking, dan akhirnya diberi. Dan teman-teman, ternyata saya itu kena denda, padahal itu adalah kesalahan daripada mereka karena sistem mereka juga bermasalah, tidak bisa masuk ke dalam aplikasi begitu ya. Sama kasusnya seperti UKU ini. Nah, hari ini jatuh tempo saya nggak ingin kasus yang sama terulang kembali. Saya nggak mau bayar denda karena memang kita niat tidak ada untuk bayar telat ya. Nah, di aplikasi Ada Kami sendiri saya mengajukan penyesuaian untuk tagihan bulan depan. Ketepatan saya ngambil 2 bulan cicilan ya. Artinya denda yang dikenakan kepada saya di bulan pertama ya, itu dihapuskan dan dikurangi ke tagihan bulan berikutnya. Ya, kita berhak dong seperti itu, walaupun memang belum ada respon sama sekali dari aplikasi Ada Kaminya. Dan sampai sekarang juga saya belum bisa melihat tagihan bulan depannya apakah dikurangi atau sama, karena memang aplikasinya error begitu. Baik teman-teman, ini sebagai pembelajaran buat kita ya. Dan hati-hati, kalau saya sih saya videoin itu aplikasi UKU-nya. Jadi suatu saat saya ada bukti kalau memang mereka itu niatnya jelek begitu. Saya ada videoin bahwa memang tidak bisa sama sekali masuk ke aplikasi. Kita mau bayar nggak bisa, kita nggak bisa lihat nomor virtual account kita untuk bayar. Kemudian kita tidak bisa menghubungi CS ataupun email mereka karena kita tidak tahu juga ya. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Nah, di sini coba nonton videonya, saya sudah videoin tentang aplikasi UKU ini. Beginilah tampilan UKU ya, aplikasi pinjaman online. Tidak bisa diapa-apain. Ini nggak tahu error atau bagaimana ya, karena ini sudah beberapa hari ya. Saya jatuh temponya hari ini tanggal 27 Juni 2020 ya. Sementara aplikasi UKU ini sama sekali nggak bisa digunakan, nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa masuk ke aplikasinya ya. Dan yang saya takutkan sebenarnya, kalau lewat dari jatuh tempo kan biasanya pinjol ada denda ya. Saya nggak pengen suatu saat hanya karena kesalahan mereka kita jadi kena denda, nasabah jadi kena denda begitu. Nah, yang jadi masalah, saya cek di saya cek di aplikasi Play Store, UKU ini tidak muncul.
begitu, tidak ada muncul UKU. Biasanya dia langsung muncul di aplikasi Play Store. Nah, saya jadi berpikiran apakah UKU ini sudah di take down oleh pemerintah kita, bagian Kominfo ya. Apakah memang sudah diblokir atau enggak, saya kurang paham. Tapi di aplikasi ini dia tidak ada begitu. Di aplikasi Play Store kita nggak ada. Biasanya kalau UKU atau pinjol-pinjol yang lain itu akan telepon beberapa hari sebelum jatuh tempo. Tapi UKU ini tidak ada telepon saya sama sekali begitu. Nah, saya pun kondisinya bingung, saya harus membayar kemana. Sedangkan untuk menghubungi email atau CS pun saya nggak tahu harus menghubungi kemana karena nggak ada informasi. Biasanya saya dapatkan email itu dari balasan-balasan komen di Play Store ya. Nah, untuk live chat juga nggak bisa karena nggak bisa masuk aplikasi ya. Beginilah kondisinya UKU saat ini. Jadi, kalau menurut saya pribadi ya, kita tunggu saja dulu respon daripada UKU-nya untuk teman-teman yang sama ya, yang memang jatuh temponya sebentar lagi, karena memang kita tidak bisa apa-apa begitu. Kita mau komplain kemana? Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Debt collectornya, collectionnya juga tidak menghubungi saya sama sekali. Biasanya kan kalau pinjol-pinjol itu seminggu atau 3 hari sebelum jatuh tempo pasti sudah hubungi kita. Nah, masalahnya saya nggak pernah dihubungin sampai sekarang begitu. Jadi kita mau minta nomor virtual account ke debt collectionnya juga nggak bisa begitu, karena memang tidak ada yang hubungin saya sama sekali. Jadi itu pengalaman saya teman-teman. Teman-teman juga begitu. Siapkan video ya untuk mendokumentasikan hal ini begitu. Jadi suatu saat kita ada pembelaan kepada pihak UKU jika mereka mengenakan denda begitu. Setidaknya kita sudah berusaha begitu ya. Baik, teman-teman, saya harap video ini bisa memberikan informasi kepada kita. Bukan kalian saja yang bermasalah terhadap aplikasi UKU, masih banyak yang lain bermasalah. Dan di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu saja, ya, kita tunggu saja kejelasan daripada pihak UKU-nya sendiri begitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi yang boleh saya berikan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Jangan khawatir tentang hal-hal seperti ini, karena ini bukan kesalahan kita, ini adalah kesalahan mereka begitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.